Nggak lain, nggak bukan pesantren gratis ini adalah sebuah wadah di mana untuk mereka semua orang bisa ngerasain bagaimana berada di dalam lingkup agama. Itu prosesnya step by step. Karena kami punya moto kayak gini. Sebuah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Keren. Langkah kami memang kecil, tapi kami menuju sebuah perubahan yang besar. Dan hari ini juga kami bisa membuktikan hal itu adanya. Dari yang tadinya pengajian majelis taklim, dari yang dari rumah ke rumah, akhirnya sekarang kita bisa membangun pesantrennya kan. Udah 4 lantai sekarang, alhamdulillah. Segala ujian yang menerpa di pesantren ini, dengan segala permasalahan-permasalahan yang memang adanya di pesantren ini, itu ternyata Allah kasih kok jalan keluarnya. Artinya kan, kita harus memahami bahwa di sini adalah titik redonya Allah, dan Allah redo dengan itu. Artinya Allah kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Enggak sulit lalu sulit lagi. Tapi alhamdulillah setelah kesulitan Allah kasih kemudahan dengan step by stepnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang BK bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada tamu spesial. Di sini ada Ustadz Izal. Sebelumnya tepuk tangan dong buat Ustadz Izal. Jadi beliau ini adalah sahabat saya. Sudah lama kita ya. Sudah kenal lama banget. Udah satu grup santri juga gitu ya. Dari grupnya aktif sampai nggak aktif. Itu dia, sampai udah pada nggak kemana-mana lagi, udah nggak tahu pada kemana deh. Jadi beliau ini termasuk salah satu abang-abangan di grup waktu itu. Di grup santri nih bos, gitu ya. Benar-benar. Abang-abangan yang suka ngasih nasihat ke kita, ngasih arahan. Tahun berapa tuh tadi kira-kira tadi? Itu kayaknya zaman-zaman kita di COVID deh. Di COVID ya? Iya, di COVID kan ya? Di COVID itu banyak kan mulai konten kreator baru. Kayak salah satunya tuh Bang Ido. Iya, si Rido. Yang sekarang udah Masya Allah karirnya banyak. Dari yang konten santri sampai ke konten jadi ngaber semuanya ada semuanya. Jadi penyanyi lah, yang penyanyi lah semuanya ada. Artinya kan santri itu berkembang. Betul. Itu dia. Nah dari situ akhirnya ya udah kita pengen main ke rumah Ustadz, pengen main ke pesantren, ya karena satu dan lain hal kesibukannya akhirnya di hari H pada nggak jadi. Nggak ketemu. Ini saya mewakili teman-teman, minta maaf itu. Aman. Tapi ntar pasti kita usahakan Tad. Siap. Kita silaturahmi, dan saya tadi udah niat tadi pas off cam saya pengen nginep di pesantren. Oke, gaskan. Aman Tad ya? Aman banget. Itu dia. Aman banget. Ustadz ini punya dua ini Tad. Satu Jalsatul Akhyar ya, sama satu lagi pesantren gratis tuh Tad. Iya. Nih gimana Tad pesantren gratis nih Tad? Pesantren gratis dulu deh. Jadi kita nih dalam satu nama, Jalsatul Akhyar ini memiliki 2 sub cabang. Yakni Jalsatul Akhyar yang majelis taklim sama pondok pesantren. Dan kedua ini namanya Jalsatul Akhyar. Jadi awal mulanya pesantren gratis ini itu bukan cuman kita bikin pesantren dengan niat yang kencang gitu segala macamnya. Jadi awalnya tuh dari majelis taklim aja, Kang. Awalnya 2017 itu saya itu luluskan dari sekolah 2016, terus setelah itu saya mondok lagi, dan 2017 saya selesai, pulanglah saya. Akhirnya saya punya teman-teman banyak, kita bikin pengajian yuk. Ya akhirnya pengajian kayak biasa aja, kayak kitab yang ada di pesantren pada umumnya, kayak misalnya kitab Sifat 20 atau Safinatun Najah, dan kita belajar tajwid segala macam. Lah kok makin lama makin banyak nih orangnya. Akhirnya saya punya beberapa orang yang ada di majelis taklim itu, akhirnya mereka karena udah pada lulus bingung nih mau kemana sambil nunggu kerja, udah yuk kita bikin pesantren aja bareng-bareng. Jadi awalnya dari majelis taklim terbentuklah pesantren. Dan kenapa saya bikin pesantren ini gratis? Karena nggak lain, nggak bukan, pesantren gratis ini adalah sebuah wadah di mana untuk mereka semua orang bisa ngerasain bagaimana berada di dalam lingkup agama. Kan yang kita tahu ya, orang-orang yang di pesantren itu rata-rata, misalkan kayak pesantren-pesantren modern itu biayanya cukup sangat mahal sekali. Betul, sangat mahal. Itu di atas 20 pasti. 20 pasti. Belum lagi kan kayak uang laundrynya, uang segala macam ya, pokoknya belum lagi uang jajannya segala macam. Dan akhirnya pesantren ini ya udah kita bikin gratis aja. Lalu dananya dari mana nanti ke depannya? Ya itu adalah kita cari satu sama lain, kadang dari TikTok atau dari YouTube atau dari bahkan jamaah-jamaah. Karena di majelis taklim ini Kang bukan cuma anak-anak muda aja, tapi ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, rame. Berarti
bisa dibilang bukan cuma sekedar usia pendidikan dong? Bukan cuma sekedar usia. Bahkan ya ada yang umurnya 80 tahun ngaji di kita. Masya Allah. 80 tahun umurnya itu ngaji di kita. Masih aktif sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi program-program pesantren itu ya mampu membuat masyarakat sekitar ini artinya bermanfaat lah dengan adanya pesantren ini gitu. Oke, itu kurang lebihnya. Saya cukup kaget loh, Maksudnya kan kalau saya ngeliat di story-storynya Ustaz itu kan kayak paling anak-anak yang sering saya upload ya. Iya, gitu kan. Oh, ini pesantren untuk anak-anak nih, pesantren gratis untuk anak-anak gitu kan. Ternyata sampai usia 80 tahun. Sampai usia 80 tahun. Ibu-ibu. Jadi alhamdulillah kita ini semakin tahun tuh semakin ada perkembangannya kan. Iya. Salah satunya kita sekarang punya TPQ. Wah, TPQ Taman Pendidikan Quran yang memang untuk anak-anak kecil khusus, kan ya, yang di bawah 5 tahun dari mulai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu sekarang baru ada, alhamdulillah udah jalan 1 tahun ini. Jadi alhamdulillah prosesnya step by step. Karena kami punya moto kayak gini. Sebuah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Keren. Langkah kami memang kecil, tapi kami menuju sebuah perubahan yang besar. Dan hari ini juga kami bisa membuktikan hal itu adanya. Dari yang tadinya pengajian majelis taklim, dari rumah ke rumah, akhirnya sekarang kita bisa membangun pesantrennya kan. Udah 4 lantai sekarang, alhamdulillah. Kalau saya tahu tuh, Ustaz, perjalanan Ustaz. Wah, itu panjang banget. Antum bilang terpaksa harus dihentikan dulu. Sempat terpaksa untuk dihentikan, karena ya namanya perjalanan pasti ada gajrukannya. Itu dia Ustaz, nggak mungkin mulus terus. Kalau mulus terus nanti kita kufur nikmat. Itu dia. Allah tuh terkadang ngejatuhin kita di dalam sebuah permasalahan. Allah terkadang membuat kita tuh kayak down, bukan semata-mata Allah pengen kita down. Mana mungkin sih Allah tuh pengen kita susah. Gak mungkin. Allah menciptakan kita dengan segala proses-proses yang ada, dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang telah Allah cukupi. Kenapa Allah terkadang membuat down? Ya bukan karena Allah pengen kita down, tapi Allah pengen ngelatih diri kita. Supaya takutnya kalau lulus terus nanti jadinya jumawa, jadinya sombong. Iya, makanya nauzubillah bahkan bisa jadinya istidraj nanti. Nah, itu dia. Terbaur dalam sebuah kenikmatan. Iya, saking nikmatnya kita lupa sama nikmat Allah. Itu yang masalah. Nah, itu sempat terhenti itu, Ustaz. Ya kan, iya, sempat terhenti. Berapa lama saya terhenti waktu itu? Kurang lebihnya itu terhentinya ya mungkin hampir beberapa bulan, hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun. Lumayan lama. 1 tahun pembangunan ya, pembangunan terhenti, tapi pembelajarannya tetap berjalan. Pembelajaran tetap berjalan. Pembangunan aja yang terhenti. Nah, setelah itu alhamdulillah kita mulai bangkit lagi, dan saya memiliki adalah salah satu kenalan yang sangat-sangat membantu saya dalam pembangunan pesantren gratis ini, dan dia benar-benar all out banget. Benar-benar sangat-sangat mendukung dan membantu saya, dan saya nggak bisa sebutin namanya di sini karena dia tuh orang yang sangat spesial banget di dalam kehidupan saya. Nah, seberapa yakin sih Ustaz? Maksudnya apa sih yang membuat Ustaz tuh bisa yakin gitu sama ini pesantren udah sempat terhenti, bisa jalan lah. Itu kan ada nggak sih rasa-rasa ragu kayak apa ini santri-santri kita oper aja ya gitu kan, atau masih tetap punya keyakinan yang kuat ketika itu Ustaz? Yang namanya manusia kan pasti ada titik di mana jenuhnya, Kang. Iya, betul. Ada titik di mana bete, ada titik di mana bad mood. Kalau boleh jujur, kadang di satu masa pun saya pernah aja terlintas di pikiran saya, kayaknya enak ya kalau misalkan jadi kayak anak muda biasa. Anak muda biasa kalau malam mikirin, kita gimana nih nongkrongnya, mau kemana? Kita mau ngopinya di mana? Kita mau ngecilnya di mana? Tapi saya harus mikirin, besok semen udah mau habis nih. Besok beras udah mau habis nih. Dan kenapa saya masih bisa berdiri hingga saat ini, saya masih bisa berjalan sampai saat ini? Karena yang saya lihat, ternyata tempat ini tuh ngasih manfaatnya banyak buat orang lain gitu. Dari yang anak-anak kecil, dari yang ibu-ibu, bahkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran pondok. Hingga akhirnya dengan segala ujian yang menerpa di pesantren ini, dengan segala permasalahan-permasalahan yang memang adanya di pesantren ini, itu ternyata Allah kasih kok jalan keluarnya. Artinya kan kita harus memahami bahwa di sini adalah titik redonya Allah, dan Allah redo dengan itu. Artinya Allah kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Enggak sulit lalu sulit lagi. Tapi alhamdulillah setelah kesulitan Allah kasih kemudahan dengan step by stepnya gitu kan. Jadi ya udah, kita udah pasrahin aja deh ke Allah. Kita udah bangun nih tempat yang bagus, dan saya memang benar-benar memegang dari Allah, in tansurullah yang surukum. Siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita gitu kan. Allah yang akan all out sama kehidupan kita, Allah yang akan memberikan segala apapun yang ada di dalam diri kita. Saya hanya menjembatani bagaimana anak-anak muda kita nih suka sama yang namanya ngaji.
Kalau suka datang ke majelis taklim mah gampang banget. Iya sih. Iya, kalau majelis taklim mohon maaf kayak kan majelis taklim sholawat kan ya. Iya. Majelis taklim sholawat, wah itu mah tablik akbar, itu hal yang biasa. Yang susah gimana caranya anak-anak muda yang dia mah nongkrongnya mau, ngajinya nyoret kitabnya juga mau. Nah itu yang susah. Itu yang susah kan. Iya benar. Maunya kan pada senang-senang ayo sholawatan. Sholawatan nggak salah, nggak salah. Cuman kan di kita gimana sholat kita yang benar, ibadah kita yang benar. Itu dapatnya dari kitab, kitab fikih yang kita ketahui adanya gitu kan. Karena salah satu yang membuat saya kuat dan yakin sampai saat ini ternyata Kang, saya itu di TikTok tuh sering sekali bikin konten tentang hal-hal yang memang menurut kita nih ya, anak-anak pesantren gitu ya, mohon maaf, hal yang receh gitu. Iya. Kayak contoh rukun wudu. Iya benar. Itu kan sederhana tuh. Itu kan sangat-sangat sederhana gitu. Hal-hal yang sangat sederhana dan memang hal-hal yang sangat harus banget kita tahu gitu. Ternyata, kok banyak ya belum tahu rukun wudu. Kok banyak ya yang belum tahu kalau doa iftitah itu hukumnya sunnah gitu. Nah, akhirnya saya pikir, ternyata ini pesantren ini ya harus ada gitu. Karena saya selalu bilang di setiap konten saya, ayolah, karena ibadah tanpa adanya ilmu itu pasti akan menjadi kesia-siaan untuk diri kita. Betul. Jangan sampai ibadah kita ini adalah ibadah yang kosong. Sholat kita ini jangan sampai sholat yang kosong. Nanti kita minta sama Allah, ya Allah mana pahala sholat saya? Loh kamu cuman sholat doang nggak ada ilmunya kan? Ya, sayang juga gitu ya. Kan nggak ada manfaatnya. Makanya saya benar-benar bertekad bahwa pesantren ini tuh bukan cuma untuk kalangan-kalangan yang mohon maaf, kalangan-kalangan yang bawah bukan. Tapi semua orang boleh. Semua orang boleh. Mau dalam latar belakang apa. Bahkan ya kami ini ada salah satu santri kami itu umurnya 38 tahun. Cowok 38 tahun tadinya dia ini bisa dibilang adalah seorang yang sangar. Preman tadinya. Pemegang kuasa di suatu lokasi lah gitu. Bahkan ya kalau kita ceritakan dia hampir menjadi narapidana itu sampai 3 kali. Tetapi dengan saya memiliki cara tersendiri bagaimana kita merangkul orang-orang. Merangkul orang-orang yang tadinya jelek, yuk sama-sama kita perbaikin. Karena di satu sisi kita harus menyadari ketika ada orang melakukan kesalahan dan melakukan dosa, toh kita juga punya dosa. Iya benar. Sayangnya ada yang ketahuan, ada yang enggak. Nah, kebetulan dia yang lagi ketahuan nih. Kita masih ditutupin aibnya sama Allah. Nah, makanya ya sesama pendosa nggak pantas banget buat kita memandang sebelah mata. Dan ini poin yang sangat harus kita pahami di dalam kehidupan ini, berapa banyak di antara kita yang sangat-sangat memandang rendah orang lain. Ketika ada orang lain berdosa, kita menjudge dosanya. Padahal peran kita adalah mengingatkan sama-sama. Ayo kita bareng-bareng yuk, karena kita sama-sama pendosa loh. Gitu. Nah, gini Tad, untuk menyadarkan generasi muda kayak sekarang nih Tad, jujur ya. Saya itu kan memang beberapa kali juga sering-sering ikut beberapa kegiatan-kegiatan sholawat, kajian-kajian yang ya bisa dibilang ada sholawat tablik akbar lah ya kayak gitu ya. Ketika ada beberapa kelompok teman-teman yang, jadi sesekali coba mau nggak kita coba ikut kajian sorokan kitab gitu. Mereka ini tuh yang sholawatan aja deh. Itu gimana tadi maksudnya mereka tuh girohnya itu apa? Bukan giroh, semangat itu cuma sekedar pengen serunya aja gitu. Tapi giliran udah bagus nih, sholawatnya udah semangat nih, semangatan sholawat. Tapi untuk menuju ke belajar agamanya lagi, yang intinya gitu ya. Bukan sholawat ini kan, sholawat ini sebagai jembatan awal gitu kan. Tapi untuk masuk lebih dalam itu lebih susah, Ted. Gimana, Ted, kita tuh, Ted? Ternyata cara kita itu bukan cuman kita ayo ngajak aja, tapi kita harus masuk dulu ke dalam ranah mereka. Jadi bagian dari mereka dulu. Kalau boleh diceritakan, maka saya ini orang-orang yang selalu masuk ke dalam ranah. Saya pernah gitu, dalam adalah teman-teman perkumpulan saya gitu. Beberapa anak ini bisa dibilang nggak bisa baca Quran, nggak bisa jarang ibadah dan lain sebagainya. Akhirnya saya masuk ke dalam ranah mereka, saya ikutin mereka. Maunya gimana? Oh mereka sukanya motoran nih, keliling-keliling. Oke, kita motoran, keliling-keliling. Dan di satu sisi saya bilang akhirnya sama mereka, ayo kita kumpulnya di rumah gua aja. Padahal mereka nggak tahu kalau rumah saya itu adalah pesantren. Kumpul di rumah gua aja. Akhirnya kumpul lah di rumah saya. Kaget nih. Wah kok banyak anak-anak. Jal rumah lu Jal. Akhirnya saya bilang iya ini pesantren. Baru mereka akhirnya ngomong. Sebenarnya Jal gue pengen banget belajar Al-Quran. Gue pengen banget bisa baca Al-Quran. Cuman gue malu udah gede. Artinya akhirnya sekarang mereka belajar. Tadinya belajar. Sekarang udah mulai bukan
belajar baca Quran lagi, tapi mereka udah mulai menghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah. Udah mulai menghafal Al-Quran, udah mulai menghafal hadis-hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Artinya, ayo kita itu harus masuk dulu ke ranah mereka. Kita buat mereka itu suka dulu, suka dengan kita, suka dengan apa yang kita sampaikan. Orang kalau udah suka sama kita, apa yang kita perintahkan pasti mereka akan nunduk. Iya juga sih. Iyalah. Cuman saya khawatir saya takut terbawa malah. Nah itu makanya kan Imam Nawawi itu mengatakan kalau posisi keimanan kita mau belum kuat-kuat banget, jangan salah duduk. Oh. Kenapa? Karena kalau kita masalah duduk, bukannya kita yang ngebawa, kitanya yang kebawa. Itu dia, Tat. Iya, saya khawatir di situ. Iya. Nah makanya kita harus punya pegangan dulu nih. Pegangan apa yang bisa saya ketika saya berusaha untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang seperti itu, maka saya harus nguatin dulu. Niat sayanya maunya kemana, niat sayanya ini tulus atau karena nafsu saya pengen pesantren ini banyak orang, maka kita harus ada niat ketulusan. Karena bagi saya begini Kang, kalau misalkan setiap seluruh ustadz, seluruh masyayikh, seluruh kiai itu ceramahnya mereka cuma di masjid-masjid, di majelis taklim, artinya mereka berusaha meng-up orang-orang yang sudah beriman. Iya. Karena mereka udah suka ke masjid. Menerangi ruangan yang sudah terang. Menerangi ruangan yang udah terang. Nambah wattnya lah bahasanya kalau lampu. Lalu mereka-mereka yang ada di pinggir jalan, mereka-mereka yang anak-anak tongkrongan, mereka-mereka yang masih belum suka ngaji, siapa yang berperan untuk itu? Sementara esensi dakwah itu adalah di situ harusnya. Sementara esensi dakwah itu adanya di situ, mengajak dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik gitu. Mengajak dari yang belum suka menjadi suka. Kenapa? Karena agama ini di era kita saat ini bisa dibilang adalah hal-hal yang mungkin mereka malu dengan agamanya sendiri. Berapa banyak kita lihat gitu, banyak anak-anak muda yang malu dengan agamanya sendiri gitu kan. Iya sih, akhirnya mereka tuh nggak bisa membanggakan dengan agamanya sendiri. Maka guru kami pernah mengatakan, Kiai Haji Syukron Makmun, Islam ini tidak akan pernah hancur oleh apa-apa. Nggak akan hancur oleh orang-orang Hindu, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Tapi Islam ini akan hancur oleh pemeluknya sendiri. Yang tidak mencintai agamanya. Yang tidak mencintai, yang tidak ingin tahu tentang agamanya. Maka peran kita itu, yuk sama-sama kita belajar bareng-bareng. Kita berbuat baik bareng-bareng. Karena salah satu cara untuk kita tuh didengar oleh orang lain, ya dengan kelakuan baik kita. Dengan akhlak baik kita. Artinya, sebagus apapun akhlak kita yang sangat bagus, maka akan dicintai oleh orang-orang yang tidak punya akhlak. Kalau akhlak kita tidak bagus, orang-orang yang nggak punya akhlak juga bakalan gendut sama kita, bakalan benci sama kita. Nah, makanya akhlak itu dimanapun harus kita pakai kan. Dalam keadaan apapun, dalam merangkul orang, mengajak orang lain, itu harus benar-benar pakai akhlak-akhlak yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi memang sebelum kita menasihati orang lain, kita harus mencerminkan akhlak kita dulu. Mencerminkan akhlak kita dulu, karena orang itu nggak nilai ilmu kita sebanyak apa. Nanti dulu itu. Pasti orang itu nilai gimana kelakuan kita dulu. Iya kan? Orang kayak misalkan saya ngelihat Kang Faldo. Kang Faldo diam aja. Tapi saya bisa ngelihat bagaimana gerak-gerik yang Kang Faldo ketika Kang Faldo ketemu orang yang lebih tua atau gimana. Dari situ udah terlihat. Wah ini orang punya akhlak banget ya. Kita kan akhirnya jadi cinta gitu. Kita lihat bagaimana para santri-santri ketika ada masyaikhnya. Mereka ta'zim, takrim kepada para kiai-kiainya. Maka di situ bisa kita lihat, oh Masya Allah, artinya di situ akhlak itu yang membuat orang lebih terkesima dengan diri kita. Gitu. Pintu utama kita untuk menasihati orang lain adalah dengan akhlak kita dulu. Betul, dengan akhlak. Setelah akhlak kita mereka sudah, oh iya ini orang kayaknya orang baik deh. Orang baik. Barulah gitu, mungkin nanti mereka jadi suka, akhirnya dari suka, akhirnya jadi terbiasa. Dan akhirnya mau belajar. Nah, di pesantren Ustadz sendiri nih Ustadz, kalau bicara soal nilai utama nih, yang sebenarnya pengen ditanamkan kepada para santrinya itu lebih ke arah mana nanti? Hal yang paling saya tanamkan kepada anak-anak santri adalah ketika mereka nantinya keluar dari pesantren adalah orang-orang yang bermanfaat. Karena saya meyakini tidak semua seorang santri itu akan menjadi seorang ustadz. Kalau semua santri itu jadi ustadz, kasihan, pasti berebutan jadwal. Iya kan? Iya kalau semua kita nih satu pesantren isinya ada 1000 orang gitu kan. Seribunya jadi ustadz. Oh jadwal berebutan. Belum jadwal tahlil, belum jadwal maulid, belum jadwal ceramah pada berebutan. Makanya kita ajarin ke santri itu gimana caranya lu keluar pesantren itu lu bukan cuma sekedar jadi ustadz, tapi lu bisa ngasih manfaat. Makanya salah satu program-program kita yang ada di pesantren, kita buka deh mulai anak-anak yang tadinya udah lulus sekolah nih, kita beliin tuh mesin press.
sablon, segala macamnya, apa produksi parfum, segala macam. Ya silakan mereka yang jalani, nantinya keuntungannya itu nantinya 50% untuk pondok, 50%-nya untuk mereka pegang sendiri. Gitu. Jadi kita tuh menanamkan apa ya bahasanya? Kalau dibilang pondok salaf nggak salaf-salaf banget, dibilang pondok modern nggak modern-modern banget. Iya kan? Tapi letaknya di tengah-tengah kota. Letaknya di tengah-tengah kota kan. Kalau salaf walaupun ada di tengah kota ya salaf ya kita tahu pesantren salaf pada umumnya kan gimana sangat tertutup gitu segala macam. Pesantren modern dengan sekolahnya segala macam dengan teknologinya yang mereka punya ya kita mah ya udah let it flow aja, jalan aja bagaimana emang ini anak-anak modelannya bakalan jadi begini ya jadi begini. Anak-anak ya sukanya di sini ya di sini, karena kami itu nggak pernah mendominankan seseorang. Artinya lu tuh nggak wajib untuk jadi penghafal Al-Quran. Lu tuh nggak wajib untuk jadi ahli hadis. Lu tuh nggak wajib jadi ini. Tapi lu wajib belajar. Belajarnya. Urusan bisa atau enggak mah belakangan bagi saya. Yang penting mau dulu deh. Mau dulu. Nanti kan kita akhirnya tahu, oh ternyata dia tuh ngafal Qurannya cepat, berarti dia ada potensi di Al-Quran. Oh dia ngafal hadisnya cepat, oh berarti ada potensi. Lah kok yang ini malah disuruh ngurusin bahasanya sound system, malah bisa. Malah bisa nih ngurusin sound system. Ngajinya susah banget gitu. Berarti dia punya potensi di sini. Potensinya di sound system gitu, makanya. Ya itulah, jadi anak-anak di pesantren itu bukan cuma belajar ngaji, tapi mereka berperan dengan perannya mereka masing-masing. Dari seni hadrohnya, atau dari sound systemnya, dari live streamingnya. Mereka berperan satu-satu, mereka belajar dari YouTube. Akhirnya, wah ternyata kita bisa tahu loh mereka tuh potensinya adanya di mana. Yang akhirnya, ya jadi manfaat buat orang-orang. Sampai Kang, kita tuh kalau di pesantren itu kan suka, yang namanya pesantren kayak ada acara panggung gembira lah gitu ya. Biasa kalau di kantor-kantor gitu ada kan kita pakai ngedekor ya. Iya tuh ternyata ada loh anak-anak yang emang hobinya di dekor. Jadi mereka tuh bisa ngedekor gitu, atau melukis atau ngerangkai bunga gitu loh. Dan ternyata mereka itu artinya kita tuh nggak bisa menuntut seseorang untuk bisa apa yang kita mau. Mereka harus nyari potensi mereka itu ada di mana, kesukaan mereka itu ada di mana. Tinggal gimana kita. Iya, tinggal kitanya itu mau mengolah mereka seperti apa. Yang penting saya bilang, terserah lu mau jadi apa. Terserah lu mau jadi nantinya mau jadi pembisnis, kayak mau jadi penjual, kayak mau jadi apa. Apapun lah terserah. Apapun lah terserah selagi itu halal. Dan juga yang paling penting, jangan lupain ilmu yang ada di dalam diri lu. Saya selalu bilang kayak gitu, karena akan berbeda orang-orang yang terdidik dengan ilmu sama orang-orang yang tidak terdidik dengan ilmu. Iya. Kalau Kiai saya dulu di pesantren pernah mengatakan, silakan kamu jadi apapun, profesi apapun, tapi jadikan profesi itu sebagai jalan dakwah kamu. Nah itu, karena tugas dakwah itu bukan cuman seorang yang ada di atas mimbar, bukan seseorang yang ada di atas panggung. Kita ngajak orang sholat aja udah dakwah. Betul. Iya kan? Tak ada teman, udah jam istirahat sholat yuk. Itu kan udah bagian dakwah. Udah bagian dakwah itu. Iya. Secara pendekatan nih Ustaz, mungkin ini kan kalau bicara pesantren kan setiap pesantren itu kan punya metode khusus ya Ustaz. Bicara kayak pendekatan kepada santri-santrinya gitu kan. Terlebih lagi nih dari latar belakang itu beragam, banyak. Ada nggak sih Ustaz satu kayak yang wah ini Masya Allah nih penuh kesabaran ekstra nih untuk pendekatannya lebih persuasif gitu-gitu tuh ada nggak sih Ustaz? Wah itu pasti tentu ada gitu. Pasti tentu ada ya. Itu tuh tantangan bagi saya. Iya. Artinya saya tuh selalu mikir kayak gini, ya Allah, saya belum punya anak tapi tertuntut untuk jadi orang tua. Anaknya udah lebih dari 100 kali tadi. Anaknya udah banyak banget. Belum jadi anak udah tertuntut jadi orang tua. Belum jadi orang tua sudah tertuntut untuk bisa menasehati para orang tua. Ya ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak gitu segala macam. Ya kita harus memahami. Ternyata nggak semua orang itu bisa dikerasin. Ada yang memang harus kita ajak dipeluk satu-satu. Saya itu sering ngajak dipeluk anak-anak. Misalkan di satu momen ada mereka bermasalah, saya tuh nggak pernah menghardik mereka-mereka yang bermasalah, atau nggak pernah mencomooh, mencaci maki mereka yang bermasalah. Saya ajak duduk bareng-bareng, saya tanya, kenapa? Saya cuma nanya kenapa doang, nangis. Padahal nanyanya kenapa doang, padahal dia nangis karena udah tahu. Daripada kita lu begini, lu begitu. Enggak. Kenapa? Karena saya selalu mempelajari apa yang ada di dalam, apa yang dari hati akan sampai kepada hati. Emosi itu bukan dari hati. Maka mau sebesar dan sebagus apapun nasihat kita, kalau itu didasari dengan emosi, itu tidak akan sampai kepada anak didik kita. Yang ada malah dia ngelawan terus. Yang ada malah melawan mulu. Makanya peraturan-peraturan yang kami buat di pesantren itu nggak terlalu banyak, Kang. Oh iya? Iya.
Beda nih berarti Kang aturannya. Iya, salah satu peraturannya, ya lu silakan kalau mau bawa handphone. Oh boleh. Iya, lu silakan mau bawa handphone, tapi dengan syarat ketika waktunya ngaji, lu ngaji, waktunya tidur, lu tidur, waktunya ada setoran hafalan ya lu setoran. Oh ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya ya, tetap harus ada konsekuensinya masing-masing. Artinya kita tuh harus bisa memahami anak-anak, tapi bukan membuat mereka itu terbengkalai gitu, bukan mereka terlena nantinya dengan apa yang ada gitu. Dan ya setiap anak-anak memiliki cara tersendiri bagaimana kita mendidiknya. Nggak bisa yang A disamain kepada yang B, kepada yang C, satu-satu harus di ini. Apalagi ya kayak ya mungkin ketika mereka dalam keadaan sakit, ini kita baru banget berperan, saya bersama ustadz yang lain, tiba-tiba ada santri yang sakit segala macam. Artinya peran kita ini sebagai pimpinan pesantren itu bukan cuma sekedar ngajar aja, tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan bagaimana mereka di luar. Kita harus bertanggung jawab tentang bagaimana kesehatan mereka. Kita harus bertanggung jawab tentang bagaimana pergaulan mereka. Kita harus bertanggung jawab tentang bagaimana ibadah-ibadah mereka. Ketika nanti mereka keluar. Karena bagi saya tuh menganggap para santri ini bukan cuma sekedar murid saya, tapi saya menganggap mereka itu adalah adik-adik dan abang-abang saya. Karena banyak yang ada di atas umurnya dari saya gitu. Jadi saya menganggap mereka, jadi kami ini mengambil sistem kekeluargaan gitu. Ketika kita ada permasalahan, yuk kita selesain bareng-bareng. Ketika ada ini, yuk kita selesain bareng-bareng. Ya tapi nggak bisa dipungkiri, yang namanya kepala, semua warna rambutnya hitam, tapi isinya berbeda. Itu dia. Ada orang yang bisa nerima dengan nasihat kita, ada orang yang nggak nerima nasihat kita. Dan ketika mereka tidak menerima nasihat kita nggak bisa memaksakan. Mereka harus benar-benar mengikuti nasihat kita karena mereka ya punya persepsinya masing-masing di dalam kehidupannya mereka. Yang penting kita sebagai tugas amanah kita gitu kan, kita mau menyampaikan. Kita udah sampaikan apa yang harus lu lakuin, apa yang nggak harus lu lakuin, to and do-nya kan apa-apanya aja. Yang penting selalu mengingatkan, selalu itu. Berarti treatmentnya lu bisa dibilang lebih persuasif ya Tete? Persuasif. Sangat-sangat persuasif kalau kayak gitu Tete. Ya, jarang sih ditemuin sih Tete, apalagi dengan jumlah santri yang udah di atas 100 atau 200 tuh biasanya ya udah gitu kan, kayak sistemnya udah kayak yang pengurusan aja gitu kan, yang di bawah gak nyentuh gitu kan, gak nyentuh ke atas. Jadi kalau misalnya berarti Ustadz tuh sampai terjun terus langsung ke bawah berarti? Sangat-sangat kita terjun. Enggak, saya bukan cuma saya doang yang terjun, tapi ustadz-ustadz yang lain yang ngajar di sana saya suruh terjun. Saya suruh terjun langsung, bahwa kita harus tahu bagaimana kondisi mereka. Iya. Jangan cuma pimpinan itu, pemimpin itu bukan cuma mendengar laporan ada santri yang begini, kita harus turun tangan. Bahkan ketika ada anak-anak santri yang bermasalah di sekolahnya gitu, dipanggil orang tuanya gitu, ya saya hadapin, saya datang. Saya datang ke sekolahnya. Kenapa bisa begini segala macam ya, kita cari tahu gitu. Ternyata mungkin ada apa. Bahkan di satu sisi ternyata banyak juga orang-orang yang belum memahami bagaimana cara mendidik anak-anak remaja gitu loh. Padahal mereka jauh lebih tua dibanding umur-umurnya. Ya artinya ya kita harus terjun supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana perkembangan. Layaknya orang tua yang selalu memanage atau membackup anak-anaknya supaya tahu bagaimana perkembangan anak-anaknya. Dan dengan begitu mereka akhirnya bisa lebih dekat sama kita. Iya, mereka tuh merasa bahwa akhirnya mereka tuh nggak bisa macam-macam. Karena tahu nih. Karena dia tuh, ya Allah, gue udah dipeduliin banget bahasanya, gue nggak mungkin ngecewain. Dengan cara kayak gitu ternyata itu jauh lebih works daripada cara kita ngomel-ngomel atau dengan peraturan lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini. Itu lebih worth it ya berarti lebih worth it dibandingkan kita bikin sistem aturannya di pesantren ini adalah A, B, C, D, sampai Z. Terus mereka balas, setiap peraturan itu untuk dilanggar. Udah deh kayak gitu kan. Atau dikit-dikit kasih nasihat, dikit-dikit apa udah melin itu malah mereka ujung-ujungnya malah ngelawan. Tapi dengan begitu, apalagi ya kalau ada permasalahan di pesantren, ada beberapa santri kan memang yang yatim piatu atau yang yatim atau yang memang masih ada orang tuanya juga. Setiap ada anak-anak ini bermasalah di pesantren, statement saya satu, saya tidak akan pernah memanggil orang tuanya. Mereka misalkan berantem nih. Kan kalau di sekolah-sekolah pada dipanggil orang tuanya kan, dipanggil masuk guru BK biar gitu, tahu nih orang tuanya biar tahu orang tuanya. Saya itu nggak pernah memanggil orang tuanya karena saya punya apa ya bahasanya? Saya punya statement di dalam diri saya sendiri bahwa ketika anak ini bermasalah di pesantren, berantem antar sesama pesantren atau mohon maaf dalam tanda kutip, kalau di pesantren kan ada aja yang suka ngambilin duit lah bahasanya gitu ya. Ada itu. Kenapa saya nggak laporkan ke orang tuanya? Karena
orang tua menitipkan ke sini untuk diperbaiki akhlaknya. Iya. Untuk apa orang tuanya tahu tentang keburukan dia? Ya harusnya kita perbaiki dan kita laporkan yang terbaik kepada orang tuanya. Anaknya sudah berubah. Iya, anaknya sudah berubah. Kita bilangin ke anaknya. Tetap walaupun anak ini bermasalah, tetap kita nasihatin segala macamnya. Tapi kita nggak pernah memanggil orang tuanya. Karena ya orang tua itu, ya layaknya orang tua menitipkan anak ke sekolah untuk dididik. Baik tata keramanya, akhlaknya dan lain sebagainya. Ya sama ketika mereka masuk pesantren itu untuk dididik akhlaknya, tata keramanya. Maka peran kita itu sebagai seorang guru ya harus tahu bagaimana cara mendidik mereka. Bukan artinya ketika anak bermasalah dikit lapor, dipanggil orang tuanya ini segala macamnya. Loh, kan kita disekolahin untuk dididik. Iya gitu, juga kan bahasa sih. saya. Iya. Nah, tantangan terberat nih Tat, selama udah berapa tahun nih Tat berarti berdiri Tat? Kalau dihitung dari Majelis Taklim ini udah 7 tahun. Sudah jalan 7 tahun Tat ya, hampir mau 1 dekade lah ini berarti. Bener. Tantangan terberat apa sih Tat? Mungkin dari segi ya ini deh, kita bicara lokasinya aja di Jakarta nih Tat. Di Jakarta Tat ya? Betul. Spesifik Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Nah, Jakarta Barat. Di Jakarta tuh kan semua serba mahal Tat. Betul. Ya kita bicara lah, realistis lah di Jakarta. Betul. Apa sih sekarang yang gak semua serba duit ya kan? Yeah. Kita mau ke toilet aja bayar, bahkan bisa pakai QRIS sekarang gitu kan. Sakingnya gitu kan. Biaya semua serba mahal, operasional dan lain sebagainya. Tantangan tersulit mungkin adakah mungkin dari segi finansialnya atau apa mungkin Tat? Logistik mungkin atau gimana Tat?